Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya, Liviana Amanda Natalia, ingin menjelaskan tentang studi kasus yang sudah diberikan untuk memenuhi ETS mata kuliah metode inversi. Nah, seperti yang sudah eh, tertera di layar, yang pertama adalah turunan persamaan Jacobian. Nah, persamaan yang diberikan pada studi kasus ini adalah yang pertama, G dalam kurung XI sama dengan AH per XI min D kuadrat plus H kuadrat pangkat Q. Nah, dari persamaan tersebut langsung saja diubah menjadi G XI sama dengan AX H per eta H pangkat eta per X1 min D kuadrat plus H kuadrat pangkat Q. Nah, di mana dari persamaan tersebut kita ketahui bahwa A sendiri adalah amplitudo, H adalah kedalaman sumber, D adalah posisi horizontal sumber, dan Q adalah faktor bentuk sumber tersebut. Nah, karena pada studi kasus ini menggunakan metode Gauss-Newton dan Levenberg-Marquardt, maka diperlukan Jacobian terhadap parameter-parameter inversi. Nah, parameter-parameter tersebut adalah A, H, dan D. Nah, yang pertama kita tulis dulu persamaan dari Jacobian. Di sini sudah tertulis J adalah do G per do A, do G per do H, dan do G per do D. Nah, karena parameter-parameter inversi tadi itu ada tiga, yaitu A, H, dan D, maka di sini kita turunkan satu-satu. Nah, pertama adalah turunan terhadap A, di mana A di sini hanya faktor pengali. Jadi, turunan terhadap A sama dengan do G per do A sama dengan H pangkat eta per XI min D kuadrat plus H kuadrat pangkat Q. Nah, setelah itu kita turunkan terhadap H, di mana untuk turunan terhadap H sendiri di sini kita menggunakan aturan fungsi hasil bagi, di mana dapat dilihat ini adalah rumus yang pertama. Lalu, dari rumus ini itu kita ubah menjadi seperti ini. Nah, ini itu nanti kita misalkan UV-UV. Jadi, dari pemisalan UV-UV tersebut, kita dapatkan nilai yang ini. Nilai doge per dohanya. Nah, setelah itu, yang terakhir adalah kita turunkan terhadap D. Sama seperti kita turunkan terhadap H tadi. Di sini kita juga eh, memisalkan itu sebagai UV-UV. Nah, di sini juga kita anggap H pangkat eta dianggap konstan terhadap D. Maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi turunan Jacobiannya untuk turunan terhadap A adalah ini hasil akhirnya. Lalu untuk turunan terhadap H adalah ini yang paling bawah. Dan turunan terhadap D adalah ini yang paling bawah ini juga. Nah, selanjutnya adalah analisis dari source code yang dibuat. Nah, dalam kasus yang diberikan, dilakukan inversi data gravity residual menggunakan metode Gauss-Newton dengan regulasi Levenberg-Marquardt. Nah, di mana data di mana pada kasus ini itu dimisal menggunakan diwajibkan menggunakan data sintetik. Nah, data sintetik itu kita hasilkan dari pemodelan sumber anomali GXI ini yang sudah saya bicarakan sebelumnya juga. Nah, di sini sebenarnya mohon maaf karena saya sendiri kesulitan untuk membuat source code yang cuma satu source code aja. Jadi di sini saya buat beberapa source code untuk memenuhi main source code-nya. Di mana yang pertama dalam main gravity inversion ini tuh adalah script utama untuk mengatur proses pembuatan data sintetik, inversi, perhitungan RMSE, dan plottingan grafik hasil. Lalu source code pendukung lainnya adalah gravity model di mana source code ini digunakan untuk menghitung anomali gravitasi GX berdasarkan parameter model. Lalu ada gravity Jacobian. Source code ini digunakan untuk menghitung matriks Jacobian, yaitu turunan parsial fungsi model terhadap parameter AHD. Lalu yang terakhir adalah inversi gravitasi, di mana source code ini digunakan untuk melakukan inversi parameter menggunakan metode Gauss-Newton dengan regulasi Levenberg-Marquardt. Nah, di sini juga saya cantumkan penjelasan dari source code, tapi di sini hanya saya cantumkan penjelasan dari main source code-nya aja. Nah, seperti yang kita tahu, pada bagian ini menjelaskan tentang parameter asli dari model sintetik yaitu A, H, D, eta, dan Q. Lalu, untuk titik pengukuran ini
Line space 0, 30, 50 digunakan untuk membuat 50 titik pengukuran dari 0 hingga 30. Lalu, hitung data sintetik digunakan untuk menghitung data sintetik berdasarkan model asli tanpa noise menggunakan fungsi gravitasi model. Nah, ini tuh kita mulai menggunakan source code bantuan dari source code lain. Lalu selanjutnya adalah tambahkan noise. Nah, di sini misal noise yang ditambahkan adalah 5%, di mana dari nilai maksimum yaitu membuat noise acak dengan distribusi normal. Nah, jadi noise-nya ini 5% tapi acak. Terus selanjutnya source code plot data sintetik yaitu membuat figur baru. Plot data dengan simbol merah bulat dan getru dengan garis biru. Menambahkan legend membedakan antara data observasi dan data asli. Label sumbu X dan Y juga menambahkan judul grafik yaitu data sintetik. Nah, selanjutnya adalah inisialisasi tebakan awal parameter. Nah, di sini ada AHD yang eh, misalkan dengan 5, 2, 10 yaitu mendefinisikan tebakan awal untuk parameter inversi. Lalu ada inversi, ada max iter, stop, lambda. Nah, max iter sendiri adalah batas maksimal iterasi inversi. Stop adalah kriteria berhenti berdasarkan kecilnya perubahan parameter. Lambdanya adalah parameter regulasi Levenberg-Marquardt. Nah, yang MST ini, inversi gravitasi ini itu memanggil fungsi inversi gravitasi untuk melakukan inversi parameter dari data observasi yang sudah saya sampaikan karena di sini saya kurang mampu untuk membuat satu main source code langsung. Jadi di sini saya membuat beberapa source code. Nah, selanjutnya adalah hitung model hasil estimasi ya, seperti judulnya menghitung data prediksi berdasarkan parameter hasil inversi. Lalu plot hasil membuat plot baru, titik merah, garis putus-putus, dan juga garis biru yang menunjukkan perbandingan antara data observasi, model hasil estimasi, dan juga model dari data asli. Nah, ini adalah langkah terakhir pada source code ini, yaitu menampilkan hasil dari parameter ADH di command window. Nah, setelah main code ini dijalankan, maka didapatkan nilai AHD sebagai berikut. Nah, akan tetapi di sini setiap kita menjalankan suatu program, nilai AHD yang keluar itu berubah-ubah. Nah, nilai hasil yang selalu berubah setiap kali program dijalankan ini disebabkan karena ada noise yang acak. Karena sebelumnya yang sudah saya sampaikan sebelumnya kan ini ditambahkan noise 5%. Nah, noise-nya itu acak yang membuat data yang jika kita run berkali-kali itu pasti mengeluarkan nilai yang tidak sama gitu. Nah, selanjutnya, selain mendapatkan nilai AHD, di sini juga mendapatkan dua grafik. Yang pertama adalah grafik data sintetik. Ini sudah dijelaskan kalau yang titik merah bulat ini data observasi dan garis biru ini adalah data asli. Nah, grafik tersebut menunjukkan hubungan antara posisi horizontal X dengan nilai anomali gravitasi. Garis biru merupakan data asli atau model teoritis tanpa adanya gangguan yang memperlihatkan kurva simetris menyerupai lonceng dengan puncak anomali terjadi di sekitar X sama dengan 15. Kurva ini menggambarkan respon gravitasi dari sumber anomali sederhana di bawah permukaan. Sementara itu, titik-titik merah berbentuk lingkaran adalah data observasi yang sudah ditambahkan noise atau gangguan. Data observasi ini tidak sepenuhnya mengikuti garis biru karena adanya faktor noise. Namun secara umum, pola titik-titik tersebut masih mengikuti tren kurva asli. Grafik ini menunjukkan bahwa walaupun data observasi mengandung gangguan, informasi utama dari bentuk anomali gravitasi tetap dapat terlihat dan dapat digunakan dalam proses inversi model. Nah, didapatkan juga grafik yang kedua. Di sini ada tiga eh, bentuk yang berbeda, yaitu ada data observasi, model estimasi, dan model asli, di mana pada grafik ini menampilkan hubungan antara posisi X pada sumbu horizontal yang berkisar 0 hingga 30 dan anomali gravitasi pada sumbu vertikal yang berkisar antara -2 hingga 12. Data observasi ditampilkan sebagai titik-titik pengukuran yang tersebar, sementara dua model ditampilkan sebagai kurva kontinu. Terlihat bahwa kedua model menunjukkan pola yang sangat mirip berupa kurva berbentuk lonceng dengan puncak sekitar X sama dengan 15, di mana nilai anomali gravitasi mencapai
sekitar 10. Data observasi juga mengikuti pola ini, tetapi dengan beberapa fluktuasi atau noise. Model estimasi garis putus tanpa sangat dekat dengan model garis asli menunjukkan bahwa proses inversi yang dilakukan telah berhasil memperkirakan model asli dengan cukup akurat berdasarkan data observasi yang mengandung noise. Nah, jadi kesimpulan yang didapatkan dari analisis dua tabel yang dihasilkan ini itu jadi menggunakan metode Gauss dan Levenberg itu sangat optimal dalam membandingkan hasil inversi karena metode tersebut tetap bisa menghasilkan nilai yang sangat baik meskipun data tersebut eh, ditambahkan noise noise yang acak. Meskipun noise-nya tidak besar, akan tetapi nilai yang dihasilkan eh, sangat bagus dan akurat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.